Show. Apa tuh after show? Spontan aja ya kan? Masih saya bekerja di Kementerian Perdagangan. Keren sih. Kalau boleh tahu jurusannya yang diambil itu apa sih? Jurusan perhotelan. Wih. Organisasi apa? Organisasi. Aduh sorry. Udah kan? Nih, udah simetris kan? Udah. Oh, coba ya. Iya. Oke. Gimana? Udah oke? Udah sih, udah. Mulai. Udah. Oke, sip ya. Oke. Jadi kita di sini bakal ngapain sih kita di sini? Kedatangan tamu. Tamu. Siapa sih gue nggak tahu. Jadi katanya tuh tamunya asik banget nih kalau kita tanya. Jadi kita bakal nyantai bareng, ngobrol bareng. Asik gak tuh? Asik. Apa dong? Seru sih. Seru sih. Lo nggak ngomong ke gue sih? Dan nih. Sorry buatnya doyan yang sumpah itu teh gue spontan sumpah. Ya, jadi siapa sih emang kita bawa kedatangan siapa? Jadi kita tuh bakal kedatangan tamu yang Spektakuler pastinya. Pastinya nggak sih. Kacau. gue udah gak sabar banget sih nanya-nanya. Lu gak sabar ya? Tapi sebelum itu kita harus kenali diri kita dulu nggak sih? Oh, iya. Supaya orang-orang kenal kan kita Iya siapa. dong, Iya pasti. dong. Boleh banget. Coba dari Mas yang di sebelah kiri saya. Oke, jadi nama gue Farel Farizi. Lo bisa manggil gue Farel. Oke, nama gue Alfredo Winalda Saputra, bisa dipanggil Alfredo. Oke, dan gue sendiri itu Naila Putri Tami. Jadi kalian bisa manggil gue Naila. Oke, kita langsung panggil aja nggak sih tamunya? Ini udah penasaran banget gak sih? Sabar banget sih penasaran gue. Oke. Oke. Oke, mari kita sambut Kak Tony. Hai, apa kabar? Keren. Acara apa sih nih? Aduh, acara apa ya? Acara apa ya? Ya ngobrol santai aja sih, Iya. Kak. ngobrol santai. Chill aja lah, Kak. Chill Tahu aja belum ya. semua nama kita, acara kita apa nih? Nggak tahu apa ya? Ini mau dikasih tahu. Iya, Nama apa Pasti sih? seru dong, pasti seru dong. Seru. Apa dong? Pasti. Apa? Boleh dikasih tahu, Mas? Alter Show. Apa tuh? Apa tuh? Apa sebenarnya sih itu cuma ya pemikiran random aja dari kita Iya. bertiga ini. Oke. Spontan aja ya kan? Oh jadi kalau misalnya ngomong spontan, Ya tahu. Gimana mau kita berperjanjian yang nggak ngomong uhuy, goceng. Oke, Oke, dihitung ya guys. Iya, Dihitung ya. siap, siap. Oke, guys. Gimana? Mau nanya apa nih? Jadi sebelum kita tanya lebih lanjut, kakak bisa kali perkenalkan diri terlebih dahulu. Oh gitu. Oh, cuman memperkenalkan diri aja kan ya? Iya, kan biar lebih kenal, lebih dekat nih sama Iya, kita. makanya saya. Nama satu mas, teman dua. Spontan. Goceng. Oke, langsung ya. Iya. Sebenarnya nama saya, sebenarnya, ya memang nama saya Tony Sutrisno. Saya biasa dipanggil Tony. Umur saya tahun ini, insya Allah tahun ini 30 tahun, insya Allah. Saya kenapa bilang insya Allah kan kita nggak tahu dong, Iya. dong, gitu. Bisa aja besok dapat. Waduh. Hadiah. Jorok banget.
Maafkan saya. Iya, lanjut. Oke. Sekarang profesi saya sih pegawai negeri sipil atau PNS di salah satu kementerian di Indonesia. Kalau mau disebutin juga nggak apa-apa sih. Saya bekerja di Kementerian Perdagangan. Keren sih. Kacau. Aduh. Biasanya kalau misalkan padat banget nih, biasanya kalau misalkan lagi waktu luang gitu, biasanya ngapain sih Kak? Baca buku. Ya baca buku. Satu baca buku. Saya suka novel sih. Ya Wattpad juga saya suka. Ih, Apa parah. tuh Kak kalau Ini anak Wattpad abis, anak Wattpad abis ya. Tahu yang sepeda-sepedaan itu enggak? Enggak. Saya juga nggak tahu. Aduh gimana sih Ler? Ya saya suka sih. Wattpad suka. Terus nyanyi sih biasanya. Tapi nyanyi nggak bagus suaranya. Tapi senang dengar musik. Ya tapi senang dengan musik kayak gitu. Apalagi ya? Ngapain lagi ya? Ya kadang kesibukan lainnya saya les, jadi guru les ya. Walaupun saya bukan guru, tapi ya nggak apa-apa lah ya menuangkan ilmunya buat teman-teman semua. Kalau yang butuh ya saya ajarin lah gitu, biar nggak nguap ilmunya. Banyak jobnya gitu ya Kak? Iya dong. Padet nih, aduh. Padet sih. Waktu luangnya dipakai buat produktif banget sih. Iya. Enggak juga sih, kadang tuh kalau udah capek ngapain ya tidur aja gitu ya. Itu tidur tuh udah paling udah paling efektif banget sih. Hiburan diri ya kan? Hiburan diri, iya benar. Healing paling bagus tuh sebenarnya tidur. Benar. Murah lagi. Iya. Lanjut. Apa lagi nih? Mau nanya apa lagi nih? Banyak sih sebenarnya. Apa? Anak sekolah tuh biasanya banyak nih pertanyaan. Kakak tuh zodiak abis gak sih? Enggak sih sebenarnya gue nggak zodiak abis. Tapi ya sebenarnya nggak tahu ya. Saat ini tuh zodiaknya tuh apa ya? Karena kan yang baru kan nggak ngerti ya zodiak apa. Oh iya, berubah ya, ya. berubah kan gitu. Dulu masih inget zaman dulu suka lihat majalah gitu kan di tabloid. Dulu tuh masih Scorpio, nggak tahu sekarang. Ih, sama dong Kak. Aku juga Scorpio tau. Oh iya kita sama ya. Oh iya. Benar. Bisa kebetulan banget. Biasa kalau Scorpio gitu tuh Apa? suka juga nggak tahu sih. Banget diajak ngobrol. Emang Iya sih. pasti. Emang iya sih. Asik banget. Chill banget. Emang sih, biasa gitu. Kalau saya misalnya ketemu langsung sama orang, walaupun nggak kenal nih, tiba-tiba langsung gampang kenal. Nggak tahu kenapa ya? Akrab Ya gitu gampang ya akrab. kan? Iya, emang sih. Soalnya gimana ya? Senang aja gitu loh. Maksudnya bersosialisasi, komunikasi sama orang tuh senang aja gitu. Ngomong-ngomong musik nih. Musik. Apa? Artis penyanyi favorit apa sih? Tulus. Nice. Scorpio. Tulus. Udah Tulus orangnya tuh. Gimana ya, tulus abis. Tulus abis. Ku kira gitu asam deh. Enggak. Sorry suara habis. Kalau anak kimia bukan asam dan garam, asam dan basa. Sponsor, waduh gak ada sponsor, sorry. Sponsornya apa nih? Kebetulan ini kita lagi dari mana? Roti bang. Roti bakar 88 di Harvest Box. Iya. Jadi kalau kalian lapar bisa hubungin ya di bawah sini. Tadi dilihat-lihat juga harganya murah banget. Ih, parah. Parah. Gokil Terus abis. tempatnya juga asik sih. Menunya banyak sih yang pasti ya. Benar. Menyenangkan lagi. Cocok buat anak sekolah. Iya. Cocok. Apalagi sampai dengerin Tulus. Udah keren banget yang Iya, pasti. kopi Tulus hujan. Itu sponsor mie instan. Pip. Trik ya. Bukan Indo tit gitu ya. Iklan dong. Memang butuh si alter show. Alter show tuh hebat ya. Gila sih nyari tempat di sini. Estetik. Iya. Oke, tadi kan kakak udah ngejelasin ya profesinya sebagai PNS di Iya. Kementerian apa? Perdagangan. Nah, Kementerian Perdagangan. Kira-kira udah berapa lama sih kak bekerja sebagai PNS tuh? Sebenarnya saya baru tepat di hari kemarin ya, tanggal 1 Maret kemarin saya 1 tahun. Baru 1 tahun. Sebenarnya saya anak baru. Kebetulan kan saya sebelum bekerja di negara, ibaratnya abdi negara, saya sebelumnya kerja di swasta dari 2011 sampai 2022. Cukup lama Gitu, ya, Bang? cukup lama. Jadi kerja abis gitu lah. Hidupnya buat kerja banget gitu lah. Nyari duit lah ya buat keluarga. Cuan ya. sih yang pasti. Lagi zaman sekarang dong. Realistis kalau nggak punya duit, aduh ditinggal deh. Pusing. Pusing banget. Kakak bekerja di bidang apa sih? Kalau betul. Kalau boleh tahu? Gitu. Sebelumnya
sebenarnya basic saya sebelumnya saya cerita dulu ya. Maksudnya basic saya di SMA itu sebenarnya kimia. Tapi saya kuliah di teknik mesin. Saya nyasar di laboratorium, sampai sekarang saya ada di lab. Ya, di analis laboratorium lah. Iya. Nyasar lah. Pokoknya banyak deh ininya, ceritanya deh panjang kalau misalnya ceritain satu-satu, tapi ya so far sih kerja di lab itu enak sih. Sebenarnya kalau teman-teman suka sama apa yang berhubungan dengan kimia, nguji barang kayak gitu-gitu, itu asik banget sih. Gitu. Apalagi kan buat kebutuhan orang banyak dong. Kalau misalnya kita nguji barang atau kayak nganalisis makanan gitu, misalnya makanannya nggak sesuai spek, terus kita lolosin aja kalian keracunan, kan bahaya juga kan. Karena kan tanggung jawab kita, apalagi sekarang nih sebagai abdi negara nih ya, tanggung jawab kita sekarang tuh kan nggak cuma buat keluarga doang kan, tapi buat satu negara. Iya. Ya gitu. Jadi ya itu harus kita mutu produk pangan itu semuanya harus dikualitas. Ya harus nomor satu lah. Pasti Ya, kontrolnya yes. harus ketat banget sih pasti. Yes, benar banget. Selama bekerja ini kan cukup lama ya. Lama. Tantangan apa sih yang paling mungkin bilang parah dihadapi gitu pas lagi bekerja Bekerja. gitu ya? Sebenarnya tantangan terbesar itu adalah sebenarnya dari diri sendiri sih. Semua pekerjaan itu tantangan terbesar dari diri sendiri. Betul. Gimana caranya kita nahan diri, nahan emosi, kayak gitu. Apalagi kan setiap kita bertemu sama orang tuh punya pikiran yang berbeda, pandangan yang berbeda. Ketika punya pikiran dan pandangan yang berbeda, pasti kita ada adu argumen lah. Cekcok lah Adu gitu cekcok ya. atau adu argumen, ya kayak gitu. Nah, saya dulu pernah dikasih tahu turunin egomu kalau misalnya kamu mau mencapai sesuatu, kayak gitu sih. Tantangan terberat itu dari diri sendiri aja. Tapi kalau misalnya so far pekerjaan sih oke aja sih, selama kita bisa belajar oke sih. Masih santai lah Ya, ya. bisa. Gitu sih. Terus kalau apa ya, cara kakak membagi waktu kakak nih kan, jadi kayak pasti kakak dengan apa ya, Biar sedih gini dong. bahas tulus sih tadi kan, sama tulus aduh. Ini jatuh hati ya. Kadang-kadang tuh gitu kan. Tapi kita balik on topik lagi ya. Ya. Oke, lanjut. Bagaimana cara kakak membagi waktu kakak nih, dari time kakak, pekerjaan kakak, tugas-tugas kakak tuh, cara ngebagi waktunya gimana sih? Sebenarnya gampang. Apa tuh? Sebenarnya kuncinya tuh kita harus tahu prioritas kita. Kalian juga harus belajar nanti mana yang penting dan mendesak gitu. Sangat penting dan mendesak itu yang kalian prioritaskan. Yang kalian prioritaskan utama sebenarnya keluarga sih. Harusnya nomor satu keluarga. Itu. Kayak Keluarga nomor lagu apa namanya? Harta yang Harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi realistis ya, harta yang paling berkeluarga sekarang uang. Oh iya. Canda. Dasar ya. Sorry ya Kalau uang aja ya. Meni. Semen nih gitu. Hey, Bisa. deh. Saya lah ya. Anak K-pop gitu kan ya. Yes. Oke, jadi kita jangkau dari topik, Oke, jadi sebelum bekerja sebagai PNS, sebenarnya kakak punya cita-cita sebagai apa sih? Atau ada cita-cita yang belum tercapai? Gitu. Sebenarnya sejujurnya ya, saya tuh dulu cita-cita jadi guru. Sejujurnya. Jadi guru? Nah, Nah, ini cocok banget sih. Jadi Apa? guru. Guru marah-marah ya saya. Bu Ita. sebenarnya Beda. gitu. Tapi ketika kalau saya sekarang ya, saya yang sekarang adalah ketika saya sudah menjadi yang seperti ini dan ditakdirkan Tuhan untuk menjadi seperti ini, ya kita harus jalanin aja. Kuncinya ikhlas sekarang. Jadi dulu sebenarnya saya pengen jadi guru. Kenapa saat ini saya masih mengajar les? Karena ya daripada cita-cita saya kayak nggak kecapai, ya udahlah guru les aja atau guru PMR, guru eskul gitu, guru apapun. Yang penting saya ajar aja, guru lah. Yang penting cita-cita saya tercapai, keluarga saya juga makan, kayak gitu. Terus saya juga bisa mengembangkan diri saya, lebih kayak gitu sih. Jadi ya guru is the best. Karena pengalaman juga guru ya. Oke, selanjutnya Naila mau nanya apa nih?
kan tadi udah banyak banget ya, kayak misalkan guru les kayak gitu, suka dukanya tuh apa sih pekerjaan yang banyak kayak gitu Kak? Oke, sebelum kakak jawab, kita ada iklan dulu nih. Oh, Depannya dulu, bodoh, sabar. Depannya dulu itu, aduh. Baterainya mau mati, tolong kejar. Ya Allah, mati banget sih lu pada. Kalau mau berisik itu mendingan di kafe sana. Apaan tuh, Bang? Oke guys, sekarang kita lanjut nih ya. Kak, tadi kan ada pertanyaan yang belum kejawab nih dari Naila. Oke, sekarang Naila bisa tanyain ulang nih. jadi tadi kan pekerjaan Kakak kan banyak gitu ya. Suka dukanya apa sih punya pekerjaan yang banyak kayak gitu? Sebenarnya kalau dari suka ya, yang pertama tuh ketika kita banyak pekerjaan, kita juga banyak ilmu. Yang pertama ilmu, yang kedua teman, yang ketiga ya keluarga lah. Biasanya ada beberapa teman kerja yang bisa dijadikan keluarga. Tapi ada juga sebatas teman ya lo teman kerja, udah cukup gitu, cukup teman gitu. Ya karena itu sukanya. Kalau dukanya sebenarnya gimana ya? Kalau dibilang duka ya paling hanya kayak berangkat gelap pulang gelap kali ya. Gelap ketemu gelap begitu ya kan? Ya gitulah pokoknya. Jadi nggak ketemu matahari lah. Ketemu matahari paling di kantor. Kadang tuh sampai hujan, geledek gitu, banjir aja di bawah kantor. Kok nggak kerasa? Kok banjir ya? Tiba-tiba gitu nggak sadar. Gitu. Sibuk banget. Enggak sih, sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget gitu. Tapi kan Sibuk ya. sih. Oh ya sibuk ya. Udah biasa kali ya, udah biasa gitu. Sebenarnya pulang malam juga karena kalau dari lantai atas sih lihat ke bawah, oh masih macet, ya udah ntar aja pulangnya, jadi lanjut kerja. Tarik gitu ya. Iya gitu. Oke, karena pertanyaan kita nih mungkin udah banyak ya. Sekarang kita adain games aja, setuju nggak sih Kak? Setuju Boleh, nggak sih? boleh. Setuju nggak sih? Boleh, Ya panggil penonton juga buat ikutan games. Join. Join lah, Oke, karena kita kita cuma langsung mulai berempat loh. gamesnya aja ya. Sekarang kita udah ada temen yang bakal bermain game di sini. Sebelumnya boleh kenalin dulu dong siapa namanya? Oke, kenalin nama gue Rai dari kelas 10-10. Oke. Kenapa Naila nggak duduk di sini? Jadi Naila itu akan memandu acara atau memandu game yang akan kita lakuin. Kak Naila, mau tanya dulu dong. Ini kan dia kartunya ada dia kan? Iya. Terus yang ngasih clue-nya dia doang. Iya, yang boleh ngasih clue-nya dia doang. Jadi Kak Tony dan Arai hanya sebagai penjawab gitu. Oke. Ya, oke. Gue bakal setim dengan siapa ya? Tentunya dengan samping kalian ya, jadi sudah bisa dilihat Oh, ya. oke. Jadi Edo dengan Negarai, Kak Tony dan Farel, oke? Oke. Kita bisa langsung mulai aja kali gamenya ya. Boleh. Sweet dulu nggak sih? Siapa yang mulai game dulu? Oke, boleh. Indo ke Jepang nih. Jawa. Jawa. Agak lain. Kakak. Milih, Oke. yang menang milih, bukan yang menang duluan apa enggak. Juanda. Oke. Oke, kalian udah siap ya? Siap dong. Oke, 1, 2, 3. Rambut. Ayo. Kuncir. Megang. Ayo, Sentuh. jangan lama. Liar.
kacau. Ngedit. Video. Nulis. Buku. Oke, stop. Pertanyaan kalian cukup sampai di situ. Oke. Salaman dulu kita, Kak. Dingin banget tangannya. Siap berperang. Grogi dia. Chill aja ya sih, chill aja. Grogi loh serius. Soalnya nih, ini gue nggak boleh kalah. Oke, tim 2 siap? Siap. Oke. 1, 2, 3. Mulut. Makan. Mata. Lihat. Salah. Api. Kompor. Benar. Terang. Lampu. Benar. Makan. Piring. Minuman. Iya, minuman. Gelas. Salah. Sekolahan. Salah. 2, 1 baju. ya. Cukup. Oke. Yakin banget chemistry-nya udah ada ya ternyata ya. Dinding. Oke, sekarang bisa balik lagi ke tempatnya. Kita switch tim apa nih, Ido? Udah sih, kita udah bisa nentuin pemenangnya kan. Iya, bisa dilihat jelas ya tadi siapa yang pemenangnya. Gue sih dong. Bang jawab berapa pertanyaan tadi? Daripada situ Kita tidak menjawab. apa ya, kalah. Masih ada hari esok. Oke, kalah itu bukan akhir. Oke, gimana tadi gamenya? Seru banget kan? Seru banget sih, dong. Oke, selanjutnya karena gamenya udah selesai, kita akan lanjut nih ya. Di penghujung acara kita bakal ada sesi tanya jawab yang pasti mungkin ada motivasi buat kita semua. Ya buat teman-teman di rumah juga kan, Iya. yang nonton video ini ya kan? Iya. Mungkin bisa disebutkan Kak? Oke, sebenarnya bukan motivasi sih. Ini realistis hidup ya sebenarnya ya. Jadi kalau kita mau ngelakuin sesuatu itu harus yang terbaik, dan jangan lupa ketika kita melakukan sesuatu bukan karena kita ingin sesuatu, tapi karena dari diri kita sendiri dan ikhlas. Itu sih. Kalau misalnya ikhlas, gini ya, sinergitas antara kita, Tuhan dengan lingkungan itu harus nyatu. Jadi makanya jangan pernah berpikir ketika melakukan sesuatu, jangan pernah mikirin gua akan dapat apa ya, kita akan dapat apa ya. Jadi ya udah, lakuin yang terbaik dan ikhlas. Oke, Itu pertanyaan sih. terakhir sebelum kita tutup acaranya, kita mau tanya dulu nih pesan kakak mengenai talk show pada malam hari ini apa ya? Gini ya, kalau pesan-pesan sebenarnya gini, teman-teman tuh udah kreatif banget ya. Saya suka banget dengan acara Tepuk seperti tangan ini. dulu dong. Kreativitas teman-teman tuh benar-benar luar biasa. Apalagi kalian sebagai penerus bangsa lah ya. Ya bener lah. Jangan sampai negara kita tuh hancur karena kalian. Oh iya. Kalian harus bisa membanggakan negara kita. Yang paling penting sih membanggakan diri sendiri, orang tua, keluarga, kayak gitu. Dan bangsa dan negara sih. Oke. Mungkin sekian yang dapat kami tanyakan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Oke, tapi kita bakal ketemu lagi nih dengan narasumber yang kedua. Oke, jangan lupa tonton videonya ya. Oke, bye-bye. Bye. Jadi narasumber yang pertama yaitu Kak Tony kan suka banget nih, ngefans banget sama Tulus. Betul. Jadi kita di sini bakal nyanyiin lagu Tulus yaitu Hati-hati di Jalan. Oke. Teman-teman boleh ikut nyanyi ya. Perjalanan membawamu Bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Kukira kita sanggang dalam, kita bertemu di
yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. You guys. Hai guys, kembali lagi kita dengan Alter Show. Jadi kita kedatangan narasumber yang kedua, tapi sebelum itu kayak ada yang kurang gitu nggak sih, Dok? Tahu kemana ya? Perasaan tadi 3 orang dah. Iya, kemarin. Kok aduh mentang-mentang botak ngilang mulu. Botak. Langsung. seru banget ya. Aduh, Ler, dari tadi gua udah tungguin. Seru banget ya. Iya. Kenapa ya? Itu kenapa tompel ditaruh lutut, Ler? Dok, gue tahu Dok, jangan gitu lah. Oh Dok. iya, sorry. Lu ngeliat gue dalam pincang apa? Sebenarnya ada apa nih? Ceritain dong. Jadi ada insiden Dok, sungguh sini. Kan tadi kita habis wawancara Tony kan. Nah, dia pulang gue anterin Dok. Iya. Gue anterin pas balik sini ada mobil nih. Rubicon. Bukan, Oh, beda. Oh, sorry. Gue di motor. Ingat dong si jagoan putih gue? Tahu. Lagi jalan gue dari mobilnya belakang tot. Cepat. Jatuh Dodo. Siapa? Asik dia buka mobil. Mas. Jadi dia pelakunya. Iya, gua mau marah tapi bos kita. Aduh, Iya juga. makanya ya udahlah, lu kamu minta maaf langsung. Kayak maaf ya, padahal gue yang salah. Iya, dia yang salah. Gue yang salah, aduh. Jadi Iya. kalau selama talk show gue digulung, sorry banget ya. Iya. Sorry ya Mas, aduh emang si Valet bawa motornya emang gitu. Tolong suka dimaklumi. kenceng-kenceng. Kembaran Rossi. Gue. Hahaha lu. Oke, sebenarnya kita mau kedatangan bintang tamu siapa lagi sih? Nah, nggak tahu gue barusan jatuh Dok. Jadi di sini kita kedatangan bintang tamu masih muda nih, tapi Siapa tuh? prestasinya udah segudang. Siapa tuh? Perasaan enggak? Kenapa sih kalian kalau mau ngundang wawancara nggak ngabarin gue dulu? Aduh, gimana ya? Soalnya, ini ya tete aja sih. Iya, Ler. itu kayak aja sih. Ya mentang-mentang baju gue beda. Oh, enggak dong. Enggak. Nggak gitu Kita nggak rasis. dong. Iya. Langsung kita panggil aja nggak sih? Oke, tepuk tangan buat Kak Esther. Oke Kak, sebelum kita tanya lebih lanjut nih ya, boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Esther Natali, biasanya aku dipanggil Esther, umur aku 17 tahun. Oh, Kakak kelas kita ya, jadi manggil kakak ya. Aduh Kak. Oke, Kak Esther ini sekolahnya di mana sih? Aku sekolahnya di SMK Medland School. Oh, berarti lumayan dekat dari sini ya? Deket lah. Kita lagi di mana sih Dori sekarang? Oh, kita lagi di Harvest Box Box dong. Kalau lihat dengkul saya. Betul banget. Oke, Kak Esther ini kan tadi udah disebutin kan, Kak Esther ini punya prestasi yang banyak banget. Nah itu hobinya apa aja sih bisa ngasilin prestasi kayak gitu? Kamu nanya. Wah, kena juga nih. Aduh. Dok, Biarin. ada saingan. Oke, boleh. Oke, jadi hobi aku yang itu pasti pertama nyanyi, terus dance, sama modeling juga gitu. Banyak juga ya. Kalau kita hobinya apa Ler? Waduh, modeling juga. Iya. Kalau nggak salah ada yang pernah modeling. Iya sih. Tapi sayang banget udah totalitas, gak juara. Aduh, itu saking bagusnya. Saking bagusnya. Iya. Siapa tuh kalau gue tahu? Enggak, ini ya Farel. Aduh, gak usah disebutin gitu dong. Ya, sorry Ler. Tapi next time kita bakal juara nggak sih? Maksudnya Amin, amin, Jelas banget, jelas banget. Tunggu ya. Tunggu Farel juara. Amin. Oke, selanjutnya. Oke, tadi kan hobinya tuh kan banyak banget ya. Pasti di Iya. sekolah itu di kayak di kampung atau di
Wadahin. minatnya di Iya, pasti di sekolah Disalurin juga. lah. Disalurin oleh sekolah. Kenapa sih milih SMK? Oke, yang pertama kenapa aku pilih SMK karena aku pengen lebih ke kerja, nantinya aku mempersiapkan diri aku untuk nantinya kerja dan aku mau dapat lebih banyak pengalaman karena aku percaya di SMK itu menjamin masa depan aku di dunia pekerjaan gitu guys. Oh, jadi Udah. gitu. Tertata banget berarti ini ya. Gimana jelas ya buat masa depan. Keren. Gokil banget sih. Tepuk tangan dong. Inspiratif banget ya nih Kak Esther. Kalau boleh tahu jurusannya yang diambil itu apa sih? Jurusan perhotelan. Wih, Namanya juga keren. Perhotelan. Wah, apa tuh dok? Nggak ada, oke. Bingung juga. Iya. Kenapa ngambil perhotelan? Kenapa ya? Karena yang pasti pertama kenapa perhotelan? Karena menurut aku jurusan perhotelan ini jurusan yang berwibawa banget, mahal, elegan, cantik, dan berjas. Dan perhotelan itu ngejamin banget masa depan dan aku juga emang sesuai sama passionku. Dan di perhotelan ini ngajarin banget attitude dan cara berpenampilan yang baik gimana. Udah terlihat sih dari tadi jalan masuk kan. Gimana ya? Duduknya aja udah elegan banget ya Iya. kan? Aduh. Jangan kayak gini, Tana. Tutup dulu dong. Oh, ya, sorry, Maaf, sorry, maaf, sorry. Gak perasaan. Tutup. Oke, kita lanjut. Jadi Kak Esther, di sekolah Maitland School ini organisasi apa? Organisasi. Aduh, sorry. Abis jatuh, otak rada. Aduh. Kesenggol ya kakek. Ini kena benang kusut. Iya, ada yang diburu muter-muter itu. Nah, oke, balik lagi. Organisasi apa yang Kak Esther ikutin sih di sekolah dan alasannya apa sih? Kayak spontan aja atau? Oh iya, aturan gue siap ngomong berlaku. nggak ada apa? Aturan. Kalau misalkan Farel ngomong tapi nggak ada yang ngomong. Spontan dong. Juga error. Jadi siap error nih. Kalau gue ngomong spontan kan jawabnya harus uhuy. Nah kalau nggak ada yang ngomong, kalau ada yang nggak ngomong, denda goceng. Masih berlaku ya guys? Teposi. Ayo tadi siapa yang ngomong? Boci dapet. Iya. Tandain. Oke, bisa dijawab Kak? Oke, organisasi aku yang pasti ada mahasiswa-mahasiswari, terus juga kalau ekskul modeling, musik, itu sih sekitar segitu. Nah, mahasiswa sama mahasiswari itu apa tuh, Pak? Baru denger. Nggak tahu ya. Tadi NEP. Di sekolahan, di sekolah dari asal kita tuh nggak ada tuh. Iya, Nggak ada sebutan kayak gitu soalnya. Iya. Jadi mahasiswa-mahasiswari Maitland itu adalah organisasi yang dimana kita dipilih 12 orang sebagai wakil sekolah alias duta sekolah lah bisa dibilang. Tepuk tangan dulu dong. Jadi wajahnya sekolah gitu Yes, ya. jadi mahasiswa-mahasiswari ini adalah wajah sekolah, ikonnya sekolah. Kalau misalnya tugasnya itu ya kalau misalnya ada tamu kita yang nyambut dan juga kalau misalnya mau mempromosikan SMK kita ke SMP atau sekolah lain itu pasti mahes gitu guys. Berarti kalau misalkan kita datang nih ya ke SMK Maitland, pasti Iya, disambut disambut. oleh Kak Esther Iya nggak sih? betul. Silakan Naila. Dan Tamu penting. aku penasaran banget nih Kak. Untuk jadi mahasiswa-mahasiswari itu ada kayak persyaratannya nggak sih? Kalau persyaratan yang pasti harus good attitude nomor 1 dan berani tampil beda di antara yang lain dan juga kalau bisa orangnya aktif gitu. Kalau good looking sebenarnya pasti dilihat lookingnya ini, cuman bukan yang kayak oh harus bidadari, harus pangeran banget, enggak. Cuman yang pasti percuma dong kalau good looking tapi good attitude-nya jelek Iya, gitu kan. Mannernya. Yes, gitu. Karena itu juga di lewat proses seleksi kan ya. Yes, pasti. Alasan Kak Esther mau jadi mahasiswa itu karena apa sih? Atau dorongan dari orang tua? No, karena keinginan aku sendiri. Aku tuh suka banget kayak tampil depan umum, jadi wakil sekolah, jadi terlibat dalam kegiatan sekolah gitu. Gak suka yang diam-diam gitu. Wah, Sudah terlihat dari public speakingnya ya. lancar Keren sekali. banget sih. Terus juga tugas dari mahasiswari itu sendiri ngapain tuh Kak? Udah dijawab tadi ya? Iya. Ya ampun. Daripada itu, mending kita main games aja nggak sih? Oh, iya. Boleh. Daripada pusing-pusing udah belibet kita ngomongin Nah, tadi. guys, gamesnya bakal kita tampilin.
Ya, balik lagi bersama kita Di Alter Show. Kanaila, kita mau main game apa sih? Main games apa ya? Boleh dijelaskan? Oke. Siap. Terus habis itu Gini doang. Ya elah. kalah. Jangan dikira kita bisa. Iya. Kalah kita. Oke, tapi cara jawabnya itu yang pertama itu harus tebak lagunya apa, terus judul lagunya, sama nama penyanyinya. Nah, bagi tim yang nggak bisa jawab itu bakal kami kasih hukuman nih. Gak mau. Kasetnya ini rebutan apa ganti-gantian nih? Rebutan aja. Rebutan. Siapa yang paling cepat ngejawab? Ada totak-totak-totaknya. Nah, Bel. Angkat tangan aja. Cepet-cepet ya. Total pertanyaan lagunya berapa? 5, ada 5. 5. Oh, Ya, bakal ada 5. 5 EZ gak sih? Gampang lah. Aduh. Kita langsung menyerang Siap aja ke bantai. Kita udah siap mental kok. Iya, untuk menjalani hukuman. Oke, langsung aja ya. Lagu pertama. Walaupun dirimu tak bersayap, ku akan percaya. Sang Dewi Bayu Draginting. Astagfirullah. Oke, jadi jawabannya betul. Benar. Duh, ini baru awal dong. 1-0 ya. Bantai. Siap-siap kalah ya. Oke, lanjut. Lagu kedua. Saya. Semangat pengen kalah. Nih gini ya, hari ini kau mesra, besok lusa kau ingin, kau buatku penasaran. Aku! Ya boleh. Tulus tergila-gila. Udah 2-0 nih. Aduh. 3 lagi nih tuh. Oke, jadi lanjut ya lagu ketiga. Ini kalau tim ceweknya menang, berarti kalian kalah. Soalnya kan 5 lagu doang. Nih sekarang aku lagi yang nyanyiin ya. Oke. Liriknya tuh aku untuk kamu, kamu untuk aku. Aku. Wah, apa tuh? Siapa? Satu. Marcel, Pericitaku Marcel. Error, sorry banget ya. Oke. Chemistry kita udah jalan. Siapa yang Oke, sekarang skornya 2-1, lanjut. Lanjut, nyanyiin sama aku. Indahnya kisah-kisah kita di Aku. Remaja high five. Penentuan nih, Bos. Rebutan dong, ini rebutan. Aduh, Oke. Udah semakin sengit ya, ini tinggal 1 lagu doang nih. Oke, langsung aja. Lagu terakhir ya. Ku ingin cinta hanya Aku. Pelangi high five. Gimana? Comeback, guys. Iya, guys. Dari skornya. Nah ini biasanya begini-begini di setting sih ini Mas. Setting. Kita emang penikmat musik banget ya sih. Parah banget sih. High five, gitarisnya saya. Penyanyinya iya. Hahaha lu. Waduh, sengit banget ya. Dari cewek udah mendominasi banget di comeback sama tim cowok. Kelas. Itu tuh cuma ngalah aja nggak sih? Iya. Gak apa lah, udah mau Terus Ramadan. dia pro banget. Iya. kasih hukuman gak sih? Kasih lah. Kasih dong. Push up 100 kali. Jangan, tangannya berotot. Sayang kok bisanya. Oh boleh, 100 detik. Oke, ini hukumannya kita kasih nomor ya, jadi kayak undian gitu loh. Nah, Oke, siap. aku kasih nomor 1 sampai 5. Nah, kalian pilih nomor berapa nih? Harus sama nomornya. Iya sama, nggak apa direndingin dulu aja. 7. 1 sampai 5. Oke, nomor 2 ya. Jadi hukumannya itu nyanyi lagu tik 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 bunyi hujan tapi pakai huruf E. Ayo. Bisa lah ya, bisa ya. Bisa. Kan ada Kak Esther jago nyanyi. Jangan Iya, itu betul dah. banget. Ya, jadi Mulai. ya. Oke. Ya, kita hitung nggak sih? Kita hitung nggak sih? Oke, Kayak silakan. 1, 2,
kita contohin dulu deh. Ya, Coba, cara coba. kita nih. Tuh. Balonku ya, Do. Huruf apa, Do? Oke, tuh 2, 3. Balonku odolomo ropo-ropo warnanya ojo kono kolobo moro-modo don boro molotos bolon hojo don otoko somot koco bolon kotong ompot kau pogol orot-orot. Spontan banget. Siapa tuh? Hukumannya udah kan? Nah, Kak Satya nggak ngomong. Aduh, Kak Udah Satya. diwakili, Kak Satya nggak ngomong. Uy, kita denda goceng sih. Kita tagih. Oke, habis Oke, ini. jadi sebenarnya yang nggak usah hukuman siapa ya? Mereka sih. Kita seru aja. Kan udah diwakili tadi. Iya, Wah, Oke, nggak apa-apa. Kita ngalah, nggak apa-apa. Oke. Oke guys, karena gamenya udah selesai, kita bakal tanya lebih lanjut nih, apa Maheswara, apa Maheswari? Kalian pasti penasaran kan? Stay tune terus ya. Hai guys, balik lagi kita dengan Alter Show. Gimana nih Kak Esther? Tadi gamesnya seru banget guys. Seru parah sih, pengen lagi deh nanti. Aduh. Kacau. Oke, Kita kalahin lagi ya kalau Ya, ada. gampang, urusan kalah-kalahin mah. Next time nanti kita yang menang ya. Iya, siap. Siap-siap ya. Sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan mengenai Maheswara dan Maheswari nih. Boleh. Tantangan terberat apa sih yang dilewatin pas seleksi Maheswarinya ini? Tantangan terberat kalau di aku mungkin lebih ke waktu sih, karena kita selama 6 bulan kurang lebih 7 bulan lah bisa dibilang kita seleksi, ada karantina juga. Terus kita di mana misalnya setiap Sabtu itu ada kelas. Biasanya kan setiap Sabtu itu mau malmingan sama teman. Jadi kita ngorbanin waktu, tenaga, uang juga, keluarga juga kita tinggal gitu. Jadi lebih PR-nya di waktu sih hal terberat yang aku bisa. Lama juga ya, 7 bulan. Yes. Tadi di karantina itu karantina di mana? Karantinanya kebetulan kita di sekolah, kita nginep di Perpus sama Vicon gitu. Tapi cara Kak Esther ngebagi waktunya gimana Kak? Yang pasti aku bisa sesuaiin sih sama waktunya aku kegiatan Mahes, aku tahu prioritas aku di Mahes. Aku ikut ekskul musik juga bentrok, aku izin sama gurunya dan gurunya pun ngertiin, begitupun seterusnya. Berarti emang harus profesional banget. Yes. Oke, hal apa sih yang harus dipersiapkan untuk jadi Maheswara, Maheswari? Yang pasti pertama kepercayaan diri, itu pasti. Waktu harus siap, bagi waktu, dan pengorbanan, segala pengorbanannya dari segala sisi yang kayak saya bilang, dan harus berani bisa public speaking. Itu ditekenin banget karena kan Mahes bakal nunjuk depan orang, nggak mungkin diem-diem aja. Iya. Tuh gitu, jadi harus belajar ngomong, gestur dan sebagainya itu diajarin banget, itu harus disiapin banget. Mental sih. Mainnya mental ya, aduh. Kan juga pasti kan kalau jadi Maheswari ini kan kayak punya rasa bangga tersendiri dong untuk Kak Yes. Esther. Nah, apa sih yang Kak Esther rasain nih setelah jadi Maheswari Madland School gitu? Puji Tuhan kemarin di grand final itu aku jadi runner up 1 Maheswari Madland. Wih. Ya, perjuanganku selama 6 bulan nggak sia-sia. Bayarkan ya. Yes, bener banget. Tuhan kasih yang terbaik buat aku, jadi runner up 1, dan aku bakal pegang kepercayaan dari Tuhan itu. Dan pastinya bersyukur banget bisa sampai ke tahap ini karena nggak semua orang bisa masuk Mahes. Di antara ratusan orang seleksi dari semifinal sampai grand final sampai sekarang ini, aku bersyukur, bangga banget sama diriku bisa ngelewatin semua ini. Capek semuanya terbayarkan, suka duka juga terbayarkan gitu. Terus juga untuk rencana masa depan, ada nggak sih rencana masa depan untuk kedepannya gitu? Setelah, kalau rencana aku tuh setelah lulus SMK pasti pertama kerja. Untuk saat ini aku mau kerja dulu, nanti mungkin sambil kuliah. Nah setelah itu aku mau kembangkan diri aku di bidang vokal, mungkin ikut Tarik Indonesian. suara nih ya. Yes, mungkin ikut Indonesian Idol atau sebagainya gitu.
Jadi jangan Kita lupa. doain aja guys ya. Kita tunggu ya kak. Yes. Amin amin. Oke. Oke kak, kan Kak Esther ini jadi mahasiswari Advance School. Selain jadi mahasiswari ini, prestasi apa yang udah ditorehkan Kak Esther? Selain Mahes, yang pasti di bidang nyanyi, aku udah pernah dapet juara 2 di MCBO di waktu Expo itu. Terus aku juga mungkin pernah ini juara pidato juara 2. Public speakingnya Emang benar-benar top banget, hafal banget ya. Terus juga aku pernah dapet sertifikat regu terbaik waktu kemah blok, itu aku posisinya sebagai pemimpin dari kemah itu. Wih, jiwa leadernya juga cukup ya guys. Dan sisanya paling modeling catwalk dan sebagainya sih di dunia fashion pastinya. Boleh kali nyanyiin satu lagu buat kita. Lagu apa nih? Habis ini aja nggak sih? Iya. Kita penutupan dulu, oke? Oke. Oke guys, jadi sekian talk show dari Alter Show. Apabila ada kekurangan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Jangan mana ya? Saya mau nyanyi nih. Yoi. Telah ku coba terus bertahan tentang cinta yang ku rasa ku
Udah. Oke guys, sekian talk show dari kelompok ganjil. Sampai ketemu lagi di project selanjutnya.